orasi kan nggak selalu menghasut kan, tapi pidato. Tapi juga kalau misalnya dia agitasi, bisa jadi benar kalau nggak ada jawaban pidato. Gue sih lebih cenderung milih yang pidato. Tapi agitasi juga bisa jadi benar. Propagandis, nah tadi kan propaganda itu adalah propaganda adalah null, propagandis adalah subjeknya yang melakukan propaganda. Kira-kira yang mana yang cocok? Aktor sama koruptor jelas nggak ya? Promotor nggak ya? Oke, berarti agitator dan orator. Lebih tepat mana? Orator atau agitator? Agitator. Nah, lu udah mulai dapet kan ada set bahwa dia menghasut kan? Dia adalah si agitator. Paradoks. Ada yang paradoks? Gimana? Sesuatu yang terlihat benar, sebenarnya salah. Iya. Iya, gue bisa setuju. Iya. Paradoks itu jadi gitu loh. Misalnya, lo bilang kayaknya sih kita semua di sini emang belajar buat SBMPTN. Dan kita sini ada pernyataan pertama, kita di sini belajar buat SBMPTN. Tapi ternyata di sini kita main band, main musik saja. Terus sampai 30 hari. Mungkin lo kegiatan lo paradoks buat lo gila pengen masuk SBM belajar tapi kenapa lo malah ini. Jadi apa yang diucapin beda saja. Jadi kayak paradoks. Tapi paradoks juga bisa merupakan ini hukum-hukum di science yang terjadi paradoks. Contoh adalah kayak gini misalnya. Oh, kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Terus rumus Einstein yang semua orang bahkan bukan saintis pun tahu, mc kuadrat ya. Artinya adalah ketika suatu benda mengalami kecepatan cahaya, masanya jadi gede banget. Artinya adalah tidak mungkin ada suatu benda yang lebih kecepatan cahaya. Tapi ternyata in the futures we have technology that can transport spaceship dari satu poin ke poin lain cuma dengan 1 second. Itu paradoks berlawanan dengan hukum yang ada. Berarti hukum itu bukannya hukum itu di science nggak ada sesuatu yang suci yang nggak bisa diubah. Science itu bisa berubah tidak ada fakta. Nah itu, tapi ini paradoks. Oke, berarti kira-kira yang mana paradoks? Sejajar salah itu pasti enggak ya? Itu pasti lawan katanya. Model bukan pragmatis. Oke, berarti yang lebih cocok ya lawan azas. Abrasi. Yang mana kira-kira? Abrasi partai. Tergerus kan? Oke, berarti kira-kira apa? Penggusuran enggak, pembiasan enggak, penipisan. Piston. Tahu kan? Belum mungkin. Piston kan berdiri gini kan? Ini kalau mesin, dia ini bergerak atas ke bawah kan? Jadi kalau motor itu mesin itu kan dia bergerak atas bawah, ini ada kayak gini. Ini ada pergerakan dari pembakaran combustion. Bikin dia energi naik turun. Nah, naik turunnya piston itu akan menggerakkan roda. Kalau lihat sini, coba, ini juga kesempatan nih. Kata yang lu nggak tahu, tebakannya apa? Gus, tebakan apa Gus? Persneling, oke. Persneling dulu apa? Halo. Ibu-ibu naik motor nanti pakai persneling. Ada yang pernah lu ada udah nyetir mobil belum? Nggak ada. Belum ya. Persneling itu tuh pindah gigi kan. Gearnya kalau naik sepeda kan pindah gigi kalau lagi tanjakan ya. Terus dua siapa lagi? Lanjut. Din, coba lo. Apa? Gagang sehat. Gagang sehat gue juga baru tahu setelah bongkar motor gue sendiri. Itu rusak nggak punya duit, gue bongkar jadi tahu. Jadi inti dari pengetahuan adalah biskuit. Ya kalau lo kira udah banyak pakai Honda susah, tapi kalau nggak lo bongkar sendiri deh. Oh, pasti kan gagang sehatnya kenapa? Sehat tuh kayak yang buat ininya, atasnya piston buat megang. Piston, kalau masuk tangki mesin, pasti jawabannya adalah si torak. Aneh kan? Ya nggak apa-apa kalau yang di SBMPTN ada tuan soal ini paling masalah. Karena jarang banget kalau kayak gini. Sama kayak ini loh,
kata yang sering ada di sains ini juga bejal. Dan kalau kata bejal penuh atau isi, lawannya adalah kosong. Terus ada kata juga lepas. Pegang sama kotaknya lepas loh. Kayak rapuh. Terus kalau misalnya lu lanjutin ke Malaysia, cek orangnya dari situ loh. Formulir. Ini bahasa Indonesia loh, cuma sekarang udah diambil pakai di sini. Borang kan? Borang kaya, borang miskin. Terus ada lagi kata-kata yang kata-kata ini udah jarang dipakai, tapi kalau lu ke FKUI, kita lihat pas pakai katanya di atas pintunya ditulis katanya akmal fisiologi hewan, akmal embriologi. Berarti akmal artinya apa akmal? Laboratorium. Bahasa Melayu. Ya pelan-pelan. Kita nanti ada tugasnya juga supaya kata-kata yang ekspor. Oke, gue coba ambil dulu satu aja bahasnya. Oke, kita sama-sama. Bonafit. Oh gila, tampilan dia Bonafit banget. Kesannya kan kita ngeliat Bonafit itu kaya ya? Kaya, keren. Tapi sudah Bonafit itu kan terpercaya. Kenapa Bonafit identik dengan kata kaya? Kalau misalnya gue ketemu investor, baju gue tuh kaos doang terus sandal jepit. Nggak Bonafit kan? Artinya tidak terpercaya. Tapi kalau baju gue rapi, oh terpercaya. Oke, agunan. Sudah pada tahu ya, agunan itu adalah jaminan. Nah, kalau mau menyebut agunannya apa Pak? Kalau pagu, ada yang berarti kata pagu? Pagu kreditnya segini. Garis bawahnya nanti kita cari kata pagu. Nggak tuh, kita tulis kan. Konkret, simpel ya. Yang mana? Nyata. Lawannya jelas khayalan ilusi. Fitra. Bedanya sama sahabat di atasnya kan. Nah inilah pentingnya kemampuan dari Pak Usul udah bilang kemampuan berbahasa. Kadang-kadang kalau kita kemampuan bahasanya itu udah tinggi, kita mengungkapkan sesuatu itu jadi lebih bagus. Kalau misalnya kita bilang ya itu sendiri bukan berarti vocabulary atau kosakata itu bagus. Misalnya kayak kata bawa kan bisa diubah jadi jinjing, gotong, saya lalu bilang bawa apa cara taruh di kantong gotong oleh orang. Nah itu terus juga ekspresi. Lu udah lihat rumah dia yang baru dulu, keren banget men, keren pokoknya. Maksudnya ya pokoknya keren deh. Dia apanya ya aku nggak tahu, keren banget. 4 kali keren dipakai tanpa mendeskripsikan apapun itu. Nah itu ya bukan apa, artinya kita bisa menggambarkan rumahnya gimana? Lihat dari temboknya sih, gue kan kualitasnya bagus sih, tidak cuma tembok. Gue ngecek kok ruangan catnya tuh kayaknya nggak kalau ini deh ruangannya luas sih 40 meter di dalamnya tuh cukup lah untuk rokok. Terus garasinya bisa. Atau misalnya kalau lo sering lihat di acara TV, lo bisa bedain acara TV masakan yang bagus sama yang nggak bagus. Yang bagus misalnya ya Pak Bondan, ini kemirinya kerasa, ada rasa kaldu dan biasanya kaldu ayamnya dimasak sekali gitu. Kalau yang nggak bagus, wah enak banget. Enak kalau bisa kaldu banget. Enak. Jadi kosakatanya tuh nggak dikembangin. Emang sih, kapan kita punya kosakata yang bagus? Kuncinya apa? Baca banyak karya sastra yang bagus, terus nonton banyak film yang bagus, ya kan? Bukan cuma bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris juga. Oke, lanjut. Mitra kawan, karakteristik, ciri-ciri betul. Bicara ciri yang umum ya. Premi, pasti benar-benar asuransi, tapi yang mana? Premi kan sering, gue ikut asuransi jiwa. Gini Pak, harus kita tahu kalau Bapak mati sekitar 100 juta, kalau mati Pak, setengah mati ya nggak 50 juta gitu. Tapi Pak,
kampus harus bayar sekitar 700.000 per bulannya. Berarti itu preminya mas? Iya, itu preminya. Iya lah pertanggungan. Beda ya sama polis ya. Polis itu adalah kayak dokumen ya, dokumen bahwa lo peserta asuransi. Oke, gue lanjutin sampai 25. Nanti kita istirahat pas. Kita lihat perlop. Perlop itu kata-kata lama dari bahasa Indonesia. Ada yang bilang, jawabnya apa perlop? Penyimpangan. Oke, lanjut lagi. Tin, jawabnya apa? Gak jawab. Oke, jawabnya apa? Gak jawab. Ben? Udah jawab. Yang jawab siapa? Gak jawab. Rizky. Jaki. Oh iya. Ya. Langsung tuh. Kan? Gak jawab. Oke, gue